adum dinamakan adum sembilu, racun sembilu, itu dengan seketika sebentar itu jarum hancur seperti abu rokok. Nah, umpama itu terminum sama manusia ataupun termakan, itu paling-paling reaksinya ya 1 hari 1 malam. Kalau terlambat untuk menolong, ya bisa berbahaya. Itu bisa langsung mati, Pak? Bisa. Nah, berarti dia pengolahan dia itu istilahnya ya boleh dikatakan dengan makhluk. Seperti dengan apa itu, Pak? halus. Jin atau setan? Ya, atau sudah jelas. jin gitu, Pak? Setan lah. Setan ya. Nah, Berarti adum itu kalau dia keluar, dia menjelmanya seperti kunang-kunang. nah, itu namanya adum yang ada di satu daerah, suatu kampung. Adum yang sudah ditanam sejak zaman dahulu. Ya. Pasti dari daerah lain pasti ada yang kuat. Pasti lebih kuat lagi kan. Nah, jadi kalau dia terkena macam itu, yang pertama itu dikejar, itu dia harus minum minyak kelapa dulu 1 sendok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kembali lagi di channel YouTube Raden Kelana Official. Pada video kali ini kami akan membahas masalah tentang ilmu santet, yaitu cindung dan adum. Pada kesempatan malam ini saya bersama bapak saya Raden Jailani dan adik saya Rio Wijaya. Di sini kami akan mengungkap cerita tentang ilmu santet, cindung dan adum yang sangat ditakuti di Jambi. Nah, pembahasan tentang santet, cindung dan adum itu sudah saya bahas di video di channel Rio Wijaya, di sebuah kisah misteri sudah ada tuh. Cerita tentang seseorang yang terkena santet cindung, terkena santet adum sudah dijelaskan. Tapi di video tersebut saya belum mengulas cerita tentang asal-usul atau apa sih sebenarnya santet cindung dan adum itu. Nah, di kesempatan kali ini di channel YouTube Raden Kelana Official, kami bertiga akan membahas tentang ilmu santet cindung, ilmu santet adum. Kebetulan sahabat-sahabat sudah banyak merequest untuk ayah saya kembali menceritakan pengalaman misterinya, pengalaman tentang kurang lebih sekitar 30 tahun lebih ayah saya sudah bergelut di bidang spiritual tentang pengobatan alternatif, kemana beliau ini sering kali ya didatangi oleh pasien lah, boleh kita katakan di sini, orang yang terkena santet adum dan cindung. Dan di video kali ini kita minta saja langsung ayah saya untuk membagikan cerita tentang adum dan cindung, tapi dimulai dari asal usul kata adum dan cindung dan perbedaannya apa sih tentang adum dan cindung, karena mereka ini sama-sama boleh dikatakan pelepasan dari ilmu santet adum dan cindung ini kan sama-sama menggunakan ilmu kebatinan, sama-sama dibantu oleh sosok gaib ya, boleh kita katakan di sini setan kasar lah ya, setan kasar yang membantu untuk melepaskan benda-benda seperti jarum segala macam untuk masuk ke dalam tubuh manusia. Ayah saya akan menjelaskan bagaimana proses itu bisa terjadi. Ya nggak Bang? Gimana? Kita minta aja Bapak langsung menceritakannya. Ya, bisa. Tapi sebelum sahabat-sahabat mendengar penjelasan dari ayah kami Raden Jailani, untuk sahabat saya mohon supportnya di channel Raden Kelana Official dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan jangan lupa bagikan video ini sebanyak-banyaknya ke sahabat-sahabat semua, ke saudara-saudara semua. Semoga pembahasan kami tentang ilmu santet cindung dan adum yang ada di Jambi ini bisa menjadi edukasi untuk sahabat-sahabat semua. Pembahasan kami di video kali ini bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat semua. Jadi langsung saja kami minta untuk Bapak membuka video ini dengan cerita santet adum dan cindung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, malam ini saya akan menceritakan tentang perbedaan mana yang dikatakan adum ataupun mana yang dikatakan cindung. Nah, jadi yang dikatakan adum itu adalah sejenis yang dari racun. Nah, dan juga dia banyak bermacam-macam jenisnya. Jadi baiklah, saya akan menerangkan dulu tentang adum. Adum
itu bahasa Jambi. Nah, jadi artinya itu adalah racun. Nah, jadi jenis-jenis racun yang bisa dimanfaatkan untuk itu ada jenisnya. Satu, seperti yang dikatakan adum sembilu, dan juga ada yang dikatakan adum yang diolah, yang dibikin berdasarkan dari manusia, ataupun adum yang sudah terjadi dari zaman dahulu. Nah, jadi itu ada arti-artinya semua. Jadi yang paling ditakuti kalau masalah adum, masalah racun, itu yang dikatakan adum sembilu. Jadi adum sembilu di dalam pengolahan ilmu itulah yang nomor satu. Sebab adum sembilu itu berdasarkan dari minyak. Sedang minyak sudah ada bahan dari campur-campuran. Nah, sebagai contoh seperti termasuk di dalam adum sembilu, ramuan daripada minyak itu diambil dari satu bahan ular. Jadi ada ular itu diikat ekornya, ntar digantung. Nah, di bawahnya dikasih bara api seperti arang. Akhirnya ular tadi mati. Di waktu mati dia mengeluarkan bisanya. Jadi bisa itulah yang diambil. Jadi disatukan dengan minyak dan juga adalah ramuan-ramuan lain. Nah, kalau itu kekuatannya itu yang paling tinggi. Ambil sebagai contoh, kita ambil jarum, kita masukkan dalam piring, kita satu tetes daripada minyak yang adum dinamakan adum sembilu, racun sembilu, itu dengan seketika sebentar itu jarum hancur seperti abu rokok. Nah, umpama itu terminum sama manusia ataupun termakan, itu paling-paling reaksinya ya 1 hari 1 malam. Kalau terlambat untuk menolong, ya bisa berbahaya. Itu bisa langsung mati, Pak? Bisa. Itulah yang paling ditakuti. Itu. Nah, dan juga ada yang dikatakan sejenis adum racun tadi itu yang memakai 7 hari. Jadi terminum itu 7 hari baru mengeluarkan darah, muntah darah. Sebab yang dikejarnya itu adalah ke paru-paru. Ada juga yang dikatakan adum racun 3 bulan. Ada juga yang setahun. Nah, kalau termakan yang setahun itulah kejadiannya di badan manusia, itulah menjadi itu dikatakan penyakit TBC. Jadi begini Pak, kalau adum itu dibuat itu memakai mantra atau sejenisnya apa itu Pak? Dia bukan memakai mantra, dari bahan. Oh, dari bahan ya Pak. Nah, seperti yang bisa dibuat manusia itu seperti daripada ulat bulu mati meragan. Jadi ada ulat bulu, itu kita mau ulat bulu, dia mati meragan, dia sudah mati, tapi semua yang di tubuhnya itu tidak lepas, ataupun diambil dari kelonsongan dari kulit ular, dan juga adalah bahan-bahan yang lain. Nah, itu yang bisa dibikin dari kemauan dari manusia, dan juga masih banyak bahan-bahan yang lain. Nah, yang dikatakan racun adum, nah yang peninggalan dari zaman-zaman dahulu, nah itu ada. Nah, itu jadi di waktu di zaman dahulu, istilahnya masih di zaman Belanda lah. Nah, jadi di waktu itu ibaratnya orang itu orang pengolahan ilmu kebatinan lah. Jadi katakan orang pengolahan ilmu gaib lah. Nah, itu memang sengaja dicarinya bahan-bahan itu dijadikannya sejenis untuk racun. Nah, jadi bahan-bahan itu sudah dikumpulkan, itu dibuat caranya, ataupun ada juga ramuannya. Nah, itu dikerjakannya sampai 3 hari 3 malam. Akhirnya setan iblis tadi mengikuti bahan itu tadi. Nah, sebenarnya di waktu itu dia untuk penjagaan. Jadi istilahnya penjagaan itu istilahnya ada kebun, ada apa. Nah, itu untuk kesar-sarat atau ibarat babi, jangan sampai masuk, jangan sampai apa kan. Nah, dan juga di waktu itu ya saking takutnya di waktu itu zaman penjajahan,
Nah, kalau dia sudah curiga sama orang itu, orang dikasih itu. Nah, karena di waktu itu membuat itu pakai akuan. Nah, berarti dia pengolahan dia itu istilahnya ya boleh dikatakan dengan makhluk. Seperti dengan apa itu makhluk Pak? halus. Jin atau setan? Ya, atau sudah jelas. jin gitu Pak? Setan lah. Setan ya. Nah, ya setan kan bermacam-macam. Hmm. Kan itu. Berarti dia dengan setan iblis. Nah, setan maulah untuk mengikut kerjaan itu. Nah, akhirnya dia dijanjikan untuk menjaga itu. Nah, terakhir perjanjian setan itu tadi, ya, dia mengatakan dia mau untuk menjaga itu dan mau juga untuk menguatkan itu. Nah, dan juga harus dijaga. Nah, saking kuatnya racun itu tadi, mampunya itu tadi, kalau tidak perjanjian setan itu tadi, kalau tidak dikasihkan racun itu dalam 1 tahun, ya kan itu, ataupun kepada binatang, ataupun dikasihkan kepada orang-orang jahat, nah dia mencari tuannya tadi, yang punya tadi. Oh, mungkin itu yang dikatakan adum terbang. Nah, itulah yang dikatakan adum terbang. Nah, jadi terakhir orang itu ketakutan, ditanamnya. Itu ditanamnya di dalam tanah. Nah, setelah ditanam di dalam tanah, pasti dia menanam itu dekat pohon. Jadi hakikat dia pohon itu hidup. Jadi adum racunnya ditanam tadi itu tetap hidup. Makanya dia keluar tiap-tiap maghrib. Nah, itulah yang dikatakan ada, kalau bahasa Jambi itu ada yang namanya kunang-kunang. Jadi dia seperti kalau terbang itu ada cahaya. Jadi dia keluar di waktu maghrib. Nah, di waktu maghrib dia keluar. Nah, itu di mana ditanam itu, itulah ada kampungnya. Jadi umpamanya ditanam di kampung A. Nah, jadi seterusnya di kampung A itu tetap ada racun terbang. Oh, kalau di Jambi ini kan terkenalnya nih Pak ya, di daerah Serampas ya. Ya. Di daerah Uluan Jambi itu ada nama daerah Serampas. Nah. Di situ banyak orang yang menanam adum di situ Pak. Nah, itu. Jadi itu di zaman dahulu. Makanya dia sering keluar. Dan juga yang sering banyak kelihatan itu di daerah Tungkal. Daerah Tungkal Pak ya. Ya, di daerah Tungkal. Nah, pas maghrib dia keluar. Nah, terakhir ada juga lah di daerah Pijuan nih. Daerah Pijuan yang masih melihara adum itu Pak ya. Nah, bukan, adum sudah ditanam. Sudah ditanam. Nah, jadi dia masih mengeluarkan zatnya. Nah, makanya orang yang di dekat lingkungan rumah yang ada racun tadi, ada adum tadi, nah itulah yang sering kena. Nah, tapi kalau sudah tahu macam itu bisa adum itu yang racun tadi itu bisa dibunuh dengan orang yang mengerti di masalah itu. Nah, jadi kalau dia sudah dibunuh, dia tidak keluar lagi. Tapi yang di Pijuan sudah dibunuh, sudah tidak ada lagi. Nah, jadi Bapak cerita tadi kan ya, adum ini ada beberapa versi Pak ya. Yang Bapak jelaskan, saya terangkan sedikit lagi ya buat sahabat-sahabat semua. Ada jenisnya itu yang sengaja dibikin. Ya, dibikin. Ya, adum semilu yang dibuat dari bisa ular yang digantung sambil dibakar. Ya. Terus ada adum yang sudah ada waktu zaman dulu sekali. Seperti yang Bapak katakan, orang yang bikin adum tadi saking kan dia takutnya adum ini setahun sekali harus memakan korban. Yeah. Jadi saking takutnya dia menanam adum itu dengan sengaja kan? Yeah, dengan hakikat adum ini ditanam dia nggak bakal keluar lagi. Yeah. Tapi ternyata setelah adum itu ditanam malah dia bisa keluar sendiri, keluar lagi, nyari mangsa sendiri. Nyari mangsa sendiri dia. Nah, ini Pak, pertanyaan yang ingin saya tanya nih. Kira-kira nih ciri-ciri lokasi atau rumah yang ada adumnya itu gimana tuh Pak? Bisa dijelaskan nggak? Jadi ciri-ciri kampung itu, nah kampung ataupun rumah yang ada adum itu ibaratnya dia ada tanaman seperti ada kelapa. Kelapa itu tidak mau berbuah. Kelapa itu tidak mau berbuah, daunnya kering. Jadi itu sudah tanda-tanda di daerah itu, di kampung itu harus hati-hati, itu ada adum ataupun yang dinamakan racun yang di daerah situ. Berarti ada racun yang masih yang hidup di dalam tanah, dia bisa mengeluarkan tiap maghrib. Jadi
Jadi adum yang versi kedua ini Pak sejenis, bisa dikatakan ini sejenis makhluk yang berkembang biak gitu Pak ya, bisa banyak gitu Pak. Dari semulanya itu bisa berkembang biak dari 1, 2 atau ketiga gitu Pak. Iya. Oh jadi Tapi dia satu tempat. hidup ya Pak ya? Hidup Gitu ya? Ya hidup. Nah, tapi bisa kehendak manusia macam itu. Berarti manusia bisa membuat menghidupkan. Tapi Allah juga memberi kekuatan kepada manusia juga untuk bisa menghilangkan itu. Oh, iya. Jadi setiap satu hal yang dijadikan untuk kejahatan pasti ada yang bisa untuk menghilangkan. Disitulah Tuhan tadi menjadikan serba dua. Bisa orang membuat, bisa orang yang mengagalkan. Ada siang, ada malam. Ada laki-laki, ada perempuan. Nah, begini Pak, kalau menurut Bapak itu penanganan atau pengobatan dari orang yang terkena adum yang jenis yang kedua ini Pak, itu gimana itu Pak? Penanganan untuk pengobatannya Pak? Ya, yang jelas untuk pertama, ya pasien ataupun orang yang terkena itu kita periksa dulu. Sudah parah apa belum? Nah di situ kita melihatnya. Jadi kita lihat itu di tangannya, di kuku, bunga kuku tangannya. Di situ kita melihat ukuran. Jadi umpama ukuran dia sudah ibaratnya kita ngambil 90%, dia mati, meninggal kan itu. Nah berarti kita melihat ukuran apa 50%, apa 75%. Itu dilihat dari mananya tuh Pak? Nah dari bunga kuku. Yang atas ini yang putih ini ya? Ya dari bunga kuku. Kan kalau normal kan besar dia nih. Ya kalau normal dengan cahaya. Ini kan kuku kita bercahaya. Orang normal. Dia tidak bercahaya lagi, warnanya kuning. Oh, pucat. Nah, kalau dia pucat itu masih sekitar 50%. Tapi kalau pucat sudah kuning itu sekitar 75%, hampir itu. Itu berat sudah pengobatan. Berarti racun itu sudah berkembang biak. Nah, berarti racun itu sudah masuk ke darah. Oh. Sudah ke darah dia. Sudah mulai menyebar dia. Itu kalau di dunia kedokteran tuh Pak, ya kan kalau orang itu diperiksa ke dokter, itu diagnosa awal dokter kira-kira apa tuh Pak? Ciri-ciri orang yang terkena racun adum ini tadi. Bisa nggak dokter itu melihat? Yang bisa dilihat dokter itu pasti ke paru-paru. Oh. Paru-paru. Sebab yang menerima dia itu pasti ke paru-paru. Ya. Yang nama jenis racun dia pasti penampungan paru-paru. Kenapa? Karena kejaran pertama pasti dia muntah darah. Pasti mengeluarkan darah. Nah, jadi racun adum yang ketiga itu masih bisa cepat tertolong. Itu. Tapi yang harus cepat pengambil penolongan itu yang dikatakan adum terbang. Selanjutnya pembahasan kita akan masuk tentang membahas ilmu santet yang lebih parah lagi nih Pak. Ilmu santet yang sudah banyak memakan korban, yaitu cindung. Nah, yang lebih istilahnya kasar lagi, yang lebih bahaya lagi, apabila dia terbang itu nampak. Itu dari kepala anjing hitam. Jadi ada anjing hitam, itu kepalanya dipotong. Setelah dipotong itu dikeluarkan lidahnya. Nah di lidah anjing itu tadilah jarum, regis, apa yang jenis yang tajam-tajam, semua aja dimasukkan di situ. Sembilu ya Pak. Sembilu bisa masuk. Apa yang jenis yang bisa menyakitkan? Nah itu bisa masuk di situ. Nah setelah itu masuk, itu dicarinya itu tanah tumbuh. Jadi ada tanah tumbuh. Nah disitulah dia bersekutu sama setan tadi.